Shalom, selamat siang. Perkenalkan, nama saya John Pakpahan. Hari ini hari Minggu, tanggal 13 Oktober 2019. Pada saat ini saya akan bicara dengan tema Aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah bagian pertama. Saya ulangi, pada saat ini saya akan bicara dengan tema Aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah bagian pertama. Mari kita mulai. Aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah bagian pertama. Pengertian serta perbedaan Nabi dan Rasul. Perbedaan Nabi dan Rasul. Sebenarnya jumlah Nabi dan Rasul sangatlah banyak. Di dalam Wikipedia bahasa Indonesia dikatakan bahwa jumlah Nabi ada 124.000 orang, sebagaimana hadis yang diriwayatkan At-Tirmidzi sebagai berikut. Dari Abi Jar RA bahwa Rasulullah SAW bersabda ketika ditanya tentang jumlah para nabi itu adalah 124.000 nabi. Lalu berapa jumlah rasul di antara mereka? Beliau menjawab 312. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Dari sekian banyak nabi dan rasul, namun yang harus diimani umat Islam sebagaimana yang dijelaskan di dalam Al-Quran, yaitu hanya 25 nabi atau rasul. Dan ini dari sekian banyak nabi dan rasul, namun yang harus diimani umat Islam sebagaimana yang dijelaskan di dalam Al-Quran, yaitu hanya 25 nabi atau rasul. Dan ini menjadi salah satu rukun iman yang keempat dalam agama Islam, yaitu percaya kepada para nabi dan para rasul. Pengertian Nabi dan Rasul. Nabi adalah seseorang dengan jenis kelamin pria yang mendapat wahyu dari Allah SWT, namun tidak wajib disebarkan kepada orang lain. Pengertian Rasul dalam Islam, Rasul adalah seseorang dengan jenis kelamin laki-laki yang mendapatkan wahyu dari Allah SWT dan memiliki kewajiban untuk menyebarluaskan wahyu tersebut. Perbedaan para nabi dan para rasul. Dari definisi nabi, perbedaan para nabi dan para rasul, dari definisi nabi dan rasul di atas, maka dapat disimpulkan perbedaan antara nabi dan rasul, yaitu para nabi boleh menyampaikan wahyu yang diterimanya tetapi tidak punya kewajiban atas umat tertentu atau wilayah tertentu, sementara kata rasul berasal dari kata risalah yang berarti penyampaian. Karena itu para rasul setelah lebih dahulu diangkat sebagai nabi bertugas menyampaikan wahyu dengan kewajiban atas suatu umat atau wilayah tertentu. Dari semua rasul Muhammad SAW sebagai nabi penutup yang mendapat gelar resmi di dalam Al-Quran. Rasulullah adalah satu-satunya yang kewajibannya meliputi umat dan wilayah seluruh alam semesta, rahmatan lil alamin. Nabi dan Rasul dalam Al-Quran. Al-Quran menyebutkan beberapa orang sebagai nabi. Nabi pertama adalah Adam. Nabi sekaligus Rasul terakhir ialah Muhammad SAW yang ditugaskan untuk menyampaikan Islam dan peraturan yang khusus kepada manusia di zamannya, sehingga hari kiamat Isa yang lahir dari perawan Maryam binti Imran juga merupakan seorang nabi. Selain ke-25 nabi sekaligus rasul, ada juga nabi lainnya seperti dalam kisah Khidir bersama Musa yang tertulis dalam surat Al-Kahf ayat 66 sampai 82. Terdapat juga kisah Uzair dan Samuel, juga nabi-nabi yang tertulis di hadits dan Al-Quran seperti Yusua bin Nun, Zulkarnain, Ilyasa. Sedangkan orang suci yang masih menjadi perdebatan sebagai seorang nabi atau hanya wali adalah Luqman Al-Hakim dalam surat Luqman. Muhammad SAW penutup para nabi. Dalam syariat Islam dikatakan bahwa Muhammad adalah sebagai khataman nabiyin atau penutup para nabi. Dalam Al-Quran telah dijelaskan pada surat Al-Ahzab ayat 40 menyatakan
Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu, tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup nabi-nabi, dan adalah Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Ini ciri-ciri nabi dan rasul dalam Islam. Ciri-ciri nabi dan rasul dalam Islam, dari nama 25 nabi dalam Islam yang Anda ketahui, mereka memiliki 4 sifat wajib dan 4 sifat mustahil. Sifat pertama, sidik, artinya benar. Sifat mustahilnya adalah kizib, dusta atau bohong. Sifat kedua, amanah, artinya dapat dipercaya. Sifat mustahilnya adalah khianat atau curang. Sifat ketiga, tablik, artinya menyampaikan wahyu dari Allah pada umat. Sifat mustahilnya adalah kitman, menyembunyikan wahyu. Sifat yang keempat adalah fatonah, artinya cerdas dan pandai. Sifat mustahilnya adalah jahlun atau bodoh. Kita lihat, kita buka Alkitab kalian, Ulangan 18 ayat 21 sampai 22. Jika sekiranya kamu berkata dalam hatimu, bagaimanakah kami mengetahui perkataan yang tidak difirmankan Tuhan? Apabila seorang nabi berkata demi nama Tuhan dan perkataannya itu tidak terjadi dan tidak sampai, maka itulah perkataan yang tidak difirmankan Tuhan. Dengan terlalu berani nabi itu telah mengatakannya, maka janganlah gentar kepadanya. Kita lihat Alkitab, Yeremia 28 ayat 9. Tetapi mengenai seorang nabi yang bernubuat tentang damai sejahtera, jika nubuat nabi itu digenapi, maka barulah ketahuan bahwa nabi itu benar-benar diutus oleh Tuhan. Kita lihat Al-Quran, surat 16 An-Nahl ayat 125. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantalah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Ini keterangan dari saya, ini penjelasan dari saya terhadap surat 16 An-Nahl ayat 125, mengajarkan cara berdialog atau berdebat yang baik. Surat An-Nahl ayat 125 mengajarkan cara berdialog atau berdebat yang baik. Sekarang marilah kita lihat apakah Muhammad SAW memenuhi 4 syarat untuk menjadi nabi dan rasul dalam Islam. Saya ulangi, sekarang marilah kita lihat apakah Muhammad SAW memenuhi 4 syarat untuk menjadi nabi dan rasul dalam Islam. Sekarang saya ulangi, sekarang marilah kita lihat apakah Muhammad SAW memenuhi 4 syarat untuk menjadi nabi dan rasul dalam Islam. Ini adalah bagian pertama. Coba kita lihat syarat pertama menjadi rasul dan nabi dalam Islam. Syarat pertama adalah sidik, artinya benar. Sifat mustahilnya adalah kizib atau dusta atau bohong. Kita lihat Al-Quran, surat 68 Al-Kalam ayat 4. Dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung. Benarkah Muhammad SAW memiliki budi pekerti yang agung? Ini contoh bukti Muhammad SAW adalah seorang pendusta. Ini buktinya. Rasulullah SAW membolehkan dusta dalam 3 perkara. Rasulullah SAW membolehkan dusta dalam 3 perkara, yaitu dalam peperangan, dalam rangka mendamaikan antara orang-orang yang bersengketa, dan pembicaraan suami kepada istrinya. Hadis riwayat Ahmad. Penjelasan, bila dikhawatirkan ucapan suami yang benar dapat berakibat buruk, maka suami boleh berdusta kepada istri untuk memelihara kerukunan. Artinya, ini penjelasan dari saya terhadap hadis riwayat Ahmad tadi. Ini penjelasannya, Rasulullah SAW membolehkan dusta. Saya ulangi sekali lagi, Rasulullah SAW membolehkan dusta. Saya ulangi sekali lagi, Rasulullah SAW membolehkan dusta. Hadis ini menjadi bukti buat saya bahwa Muhammad SAW adalah seorang pembohong atau seorang pendusta, dapat dikatakan nabi palsu. Kita lihat Alkitab 1 Yohanes 2 ayat 21. Kita buka Alkitab 1 Yohanes 2 ayat 21. Aku menulis kepadamu bukan karena kamu tidak mengetahui kebenaran, tetapi justru karena kamu mengetahuinya
dan karena kamu juga mengetahui bahwa tidak ada dusta yang berasal dari kebenaran. Saya ulangi, bahwa tidak ada dusta yang berasal dari kebenaran. Saya ulangi sekali lagi, bahwa tidak ada dusta yang berasal dari kebenaran. Kita lihat Alkitab, Yeremia 28 ayat 15 dan Yeremia 29 ayat 30 sampai 31. Lalu berkatalah Nabi Yeremia kepada Nabi Hanania, dengarkanlah hai Hanania, Tuhan tidak mengutus engkau, tetapi engkau telah membuat bangsa ini percaya kepada dusta. Maka datanglah firman Tuhan kepada Yeremia bunyinya, kirimlah pesan kepada semua orang buangan itu. Beginilah firman Tuhan tentang Semaya orang Nehelan itu. Oleh karena Semaya telah bernubuat kepadamu sekalipun aku tidak mengutusnya, dan ia telah membuat kamu percaya kepada dusta. Kita lihat Alkitab, Efesus 4 ayat 25. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Saya ulangi Alkitab, Efesus 4 ayat 25. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Kita lihat Alkitab, Mazmur 101 ayat 7. Alkitab Mazmur 101 ayat 7. Orang yang melakukan tipu daya tidak akan diam di dalam rumahku. Orang yang berbicara dusta tidak akan tegak di depan mataku. Kita lihat Alkitab, Mazmur 119 ayat 104. Aku beroleh pengertian dari titah-titahmu, itulah sebabnya aku benci segala jalan dusta. Kita lihat Alkitab, Amsal 13 ayat 5. Orang benar benci kepada dusta, tapi orang fasik memalukan dan memburukan diri. Kita lihat Alkitab, Yeremia 7 ayat 4. Janganlah percaya kepada perkataan dusta yang berbunyi, ini bait Tuhan, bait Tuhan, bait Tuhan. Saya ulangi, kita lihat Alkitab, Yeremia 7 ayat 4. Janganlah percaya kepada perkataan dusta yang berbunyi, ini bait Tuhan, bait Tuhan, bait Tuhan. Bukti bahwa Allah SWT pendusta sama dengan iblis atau Lucifer. Saya ulangi, bukti bahwa Allah SWT pendusta sama dengan iblis atau Lucifer. Sesungguhnya Allah menyukai dusta yang bertujuan untuk memperbaiki dan mendamaikan, merukunkan, dan Allah membenci kebenaran, kejujuran yang mengakibatkan kerusakan. Hadis riwayat Ibnu Babawi. Saya ulangi, sesungguhnya Allah menyukai dusta yang bertujuan untuk memperbaiki dan mendamaikan, merukunkan, dan Allah membenci kebenaran, kejujuran yang mengakibatkan kerusakan. Hadis riwayat Ibnu Babawi. Ini penjelasan dari saya terhadap hadis riwayat Ibnu Babawi. Sesungguhnya Allah menyukai dusta. Saya ulangi, sesungguhnya Allah menyukai dusta. Saya ulangi sekali lagi, sesungguhnya Allah menyukai dusta. Hadis ini menjadi bukti nyata buat saya bahwa Allah SWT adalah Allah pembohong atau Allah pendusta, dapat dikatakan bapa segala dusta atau iblis atau Lucifer. Kita lihat Alkitab, Yohanes 8 ayat 44. Iblislah yang menjadi bapakmu, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Saya ulangi, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Saya ulangi, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Kita lihat Alkitab, Amsal 12 ayat 22. Orang yang dusta bibirnya adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi orang yang berlaku setia dikenannya. Ini adalah contoh bukti kebohongan Muhammad SAW. Sekali lagi, ini adalah contoh kebohongan Muhammad SAW. Saya ulangi, ini adalah contoh kebohongan Muhammad SAW. Contoh pertama, 1. Di tempat kelahiran Yesus Kristus, kota Bethlehem, malaikat Jibril membuat sungai. Kita lihat Al-Quran,
Surat 19 Maryam ayat 24. Maka Jibril menyerunya dari tempat yang rendah. Janganlah kamu bersedih hati, sesungguhnya Tuhanmu telah menjadikan anak sungai di bawahmu. Ini penjelasan saya terhadap surat 19 Maryam ayat 24. Di kota Bethlehem, tempat kelahiran Yesus Kristus, tidak ada sungai. Pada masa itu di Israel hanya ada sungai Yordan. Sesungguhnya Tuhanmu telah menjadikan anak sungai di bawahmu. Apakah nama sungai yang dibuat Tuhan atau Allah pada waktu Nabi Isa Al-Masih lahir? Sungai tersebut mengalir melewati daerah mana saja di Israel dan berakhir mengalir di wilayah mana? Kalau Aula SWT tidak bisa menjawab, terbukti Muhammad dan Aula SWT berbohong. Ini kebohongan kedua Muhammad SAW. Al-Quran mengatakan di kota Mekah belum pernah datang seorang pemberi peringatan sebelum Muhammad SAW. Kita lihat Al-Quran surat 34 Saba ayat 44. Dan kami tidak pernah memberikan kepada mereka kitab-kitab yang mereka baca, dan sekali-kali tidak pernah pula mengutus kepada mereka sebelum kamu seorang pemberi peringatan pun. Kita lihat Al-Quran surat 32 As-Sajdah ayat 3. Tetapi mengapa mereka orang kafir mengatakan dia Muhammad mengada-ngadakan? Sebenarnya Al-Quran itu adalah kebenaran yang datang dari Tuhanmu, agar kamu memberi peringatan kepada kaum yang belum datang kepada mereka, orang yang memberi peringatan sebelum kamu. Mudah-mudahan mereka mendapat petunjuk. Ini penjelasan dari saya. Nabi Ibrahim dan Ismail pernah datang ke kota Mekah sebelum Muhammad SAW lahir ke dunia. Saya ulangi sekali lagi. Nabi Ibrahim dan Ismail pernah datang ke kota Mekah sebelum Muhammad SAW lahir ke dunia. Saya ulangi sekali lagi. Nabi Ibrahim dan Ismail pernah datang ke kota Mekah sebelum Muhammad SAW lahir ke dunia. Kita lihat Al-Quran surat 2 Al-Baqarah ayat 125 sampai ayat 129. Al-Quran surat 2 Al-Baqarah ayat 125 sampai 129. Dan ingatlah ketika kami menjadikan rumah itu Baitullah tempat berkumpul bagi manusia dan tempat yang aman, dan jadikanlah sebagian makam Ibrahim tempat sholat. Dan telah kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail, bersihkanlah rumahku untuk orang-orang yang tawaf, yang itikaf, yang rukuk, dan yang sujud. Dan ingatlah ketika Ibrahim berdoa, ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman, sentosa, dan berikanlah rezeki dari buah-buahan kepada penduduknya yang beriman di antara mereka kepada Allah dan hari kemudian. Allah berfirman, dan kepada orang yang kafir pun aku beri kesenangan sementara, kemudian aku paksa ia menjalani siksa neraka, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Dan ingatlah ketika Ibrahim membina dasar Baitullah bersama Ismail seraya berdoa, ya Tuhan kami, terimalah daripada kami amalan kami, sesungguhnya Engkaulah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ya Tuhan kami, jadikanlah kami berdua orang yang tunduk patuh kepada Engkau, dan jadikanlah di antara anak cucu kami umat yang tunduk patuh kepada Engkau, dan tunjukkanlah kepada kami cara-cara dan tempat-tempat ibadah haji kami, dan terimalah taubat kami, sesungguhnya Engkau lah yang Maha penerima taubat lagi Maha penyayang. Ya Tuhan kami, utuslah untuk mereka seorang rasul dari kalangan mereka yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat Engkau dan mengajarkan kepada mereka Alkitab, Al-Quran, dan Al-Hikmah, As-Sunnah, serta menyucikan mereka, sesungguhnya Engkaulah yang Maha perkasa lagi Maha bijaksana. Ini bukti sebelum Muhammad sudah ada Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail yang datang ke kota Mekah. Kebohongan ketiga Muhammad SAW. Muhammad SAW mengatakan hanya ada satu Tuhan. Saya ulangi, ini kebohongan ketiga Muhammad SAW. Muhammad SAW mengatakan hanya ada satu Tuhan. Kita lihat Al-Quran surat 38 Sad ayat 4-7 dan ayat 65. Dan mereka heran karena mereka kedatangan seorang pemberi peringatan, rasul dari kalangan mereka, dan orang-orang kafir berkata, ini adalah seorang ahli sihir yang banyak berdusta. Mengapa ia menjadikan Tuhan-Tuhan itu Tuhan yang satu saja? Sesungguhnya ini benar-benar suatu hal yang sangat mengherankan. Dan pergilah pemimpin-pemimpin mereka seraya berkata, pergilah
kamu dan tetaplah menyembah Tuhan Tuhanmu, sesungguhnya ini benar-benar suatu hal yang dikehendaki. Kami tidak pernah mendengar hal ini dalam agama yang terakhir. Ini mengesahkan Allah, tidak lain hanyalah dusta yang dia dadakan. Katakanlah ya Muhammad, sesungguhnya aku hanya seorang pemberi peringatan, dan sekali-kali tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, yang Maha Esa dan Maha mengalahkan. Tetapi Al-Quran juga mengatakan ada dua Tuhan. Tetapi Al-Quran juga mengatakan ada dua Tuhan. Kita lihat Al-Quran surat 70 Al-Ma'arij ayat 40. Kita lihat Al-Quran surat 70 Al-Ma'arij ayat 40. Maka aku ini maksudnya adalah Allah, bersumpah dengan Tuhan. Tolong disimak baik-baik, surat 70 Al-Ma'arij ayat 40. Maka aku ini hurufnya A kapital, A besar, makna itu untuk Allah. Ini maka aku ini adalah Allah, maka aku bersumpah dengan Tuhan yang mengatur tempat terbit dan terbenamnya matahari, bulan dan bintang, sesungguhnya kami benar-benar maha kuasa. Surat 70 Al-Ma'arij ayat 40 ini menjelaskan bahwa Tuhan itu ada dua. Aku, A kapital, A besar, tulisnya huruf A kapital, A besar, aku, Allah, dan Tuhan, maka sesungguhnya kami benar-benar maha kuasa. Penjelasannya dari saya, aku dengan Tuhan sama dengan kami. Aku ditambah Tuhan sama dengan kami. Jadi ada dua Tuhan. Al-Quran mengatakan bohong itu baik. Saya ulangi. Sebentar. Tadi kebohongan yang ketiga Muhammad adalah mengatakan ada satu Tuhan. Kebohongan ketiga Muhammad mengatakan bahwa Tuhan itu ada satu. Sedangkan surat Al-Ma'arij ayat 70, surat Al-Ma'arij surat ke-70 ayat 40 mengatakan, menjelaskan Tuhan itu ada dua. Aku ditulis dengan huruf A kapital, itu untuk Allah, dan Tuhan menjadi dua, maka kami benar-benar menjadi yang maha kuasa. Sekarang bukti yang lain bahwa Tuhan itu tidak satu, tauhid. Tauhid kalau ditranslate ke dalam bahasa Inggris itu artinya unification, artinya penyatuan. Kalau Islam itu agama tauhid, bukan berarti Tuhan itu ada satu, karena bila tauhid ditranslate ke dalam bahasa Inggris itu artinya unification, penyatuan. Dia satu tapi penyatuan. Saya kasih contoh supaya mengerti. Satu sapu lidi. Kalau disebut satu sapu lidi, bukan berarti lidinya ada satu, tapi penyatuan beberapa lidi itu menjadi satu, dikatakan satu sapu lidi. Itu namanya tauhid. Tauhid atau unification atau penyatuan. Kalau Anda tidak percaya, ketik unification, translate ke bahasa Arab, yang keluar adalah kata tauhid. Saya ulangi, kalau kalian tidak percaya, ketik unification dalam bahasa Inggris, translate ke dalam bahasa Arab, artinya tauhid. Jadi tauhid itu artinya bukan satu, tetapi penyatuan atau unification, membuktikan bahwa Tuhan orang Islam itu tidak satu, tetapi lebih dari satu, atau unification. Oke, kita lanjutkan. Selanjutnya kebohongan Muhammad yang lain. Kita lihat kebohongan Muhammad yang lain, kebohongan yang keempat. Al-Quran mengatakan bahwa bohong itu baik. Kebohongan Muhammad yang keempat, Al-Quran mengatakan bahwa bohong itu baik. Kita lihat Al-Quran surat 24 An-Nur ayat 11. Sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu adalah dari golongan kamu juga. Janganlah kamu kira bahwa berita bohong itu buruk bagi kamu, bahkan ia adalah baik bagi kamu. Tiap-tiap seseorang dari mereka mendapat balasan dari dosa yang dikerjakannya, dan siapa di antara mereka yang mengambil bagian yang terbesar dalam penyiaran berita bohong itu, baginya ajab yang besar. Sekarang kita lihat kebohongan kelima Muhammad SAW. Kebohongan kelima Muhammad SAW, Muhammad menjanjikan 5.000 malaikat tetapi tidak menepati janjinya. Saya ulangi, kebohongan kelima Muhammad SAW, Muhammad SAW menjanjikan 5.000 malaikat tetapi tidak menepati janjinya. Kita lihat Al-Quran
surat 3 Ali Imran ayat 124 sampai 126. Ingatlah ketika kamu mengatakan kepada seorang mukmin, apakah tidak cukup bagi kamu Allah membantu kamu dengan 3.000 malaikat yang diturunkan dari langit? Ya, cukup jika kamu bersabar dan bertakwa dan mereka datang menyerang kamu dengan seketika itu juga niscaya Allah menolong kamu dengan 5.000 malaikat yang memakai tanda, dan Allah tidak menjadikan pemberian bala bantuan itu melainkan sebagai kabar gembira bagi kemenanganmu. Saya ulangi, ini Allah sudah berjanji tapi tidak menepati janjinya. Dan Allah tidak menjadikan pemberian bala bantuan itu melainkan sebagai kabar gembira bagi kemenanganmu, dan agar ketenteraman hatimu karenanya, dan kemenanganmu itu hanyalah dari Allah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Kebohongan keenam Muhammad SAW, Al-Quran mengatakan kepada Nabi Ibrahim diberi kerajaan yang besar. Kebohongan keenam Muhammad SAW, Al-Quran mengatakan kepada Nabi Ibrahim diberikan kerajaan yang besar. Kita lihat surat 4 An-Nisa ayat 54. Ataukah mereka dengki kepada manusia Muhammad lantaran karunia yang Allah telah berikan kepadanya? Sesungguhnya kami telah memberikan kitab dan hikmah kepada keluarga Ibrahim, dan kami telah memberikan kepadanya kerajaan yang besar. Allah, ini kutipannya, kami telah memberikan kepadanya kerajaan yang besar. Kepada Nabi Ibrahim dianugerahkan kekayaan yang besar, bukan kerajaan yang besar. Ini penjelasan dari saya. Kepada Nabi Ibrahim dikaruniakan kekayaan yang besar, bukan kerajaan yang besar. Kalau Nabi Ibrahim dikaruniakan kerajaan yang besar, artinya Nabi Ibrahim itu adalah seorang raja, bukan seorang nabi. Kita lihat Alkitab Kejadian 13 ayat 1 sampai 6. Buka Alkitab kalian, Kejadian 13 ayat 1 sampai 6. Maka pergilah Abram dari Mesir ke tanah Negeb dengan istrinya dan segala kepunyaannya, dan Lot pun bersama-sama dengan dia. Adapun Abram sangat kaya, banyak ternak, perak dan emasnya. Ia berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan, dari tanah Negeb sampai dekat Betel, di mana kemahnya mula-mula berdiri antara Betel dan Ai, ke tempat mesbah yang dibuatnya dahulu di sana. Disitulah Abram memanggil nama Tuhan. Juga Lot yang ikut bersama-sama dengan Abram mempunyai domba dan lembu dan kemah. Tetapi negeri itu tidak cukup luas bagi mereka untuk diam bersama-sama, sebab harta milik mereka amat banyak sehingga mereka tidak dapat diam bersama-sama. Kita lihat kebohongan ketujuh Muhammad SAW. Kebohongan ketujuh Muhammad SAW mengatakan orang-orang Yahudi membunuh Nabi yang mendatangkan korban yang dimakan api, atau Nabi Elia. Saya ulangi, kebohongan ketujuh Muhammad SAW mengatakan orang-orang Yahudi membunuh Nabi yang mendatangkan korban yang dimakan api, atau Nabi Elia. Kita lihat Al-Quran surat 3 Ali Imran ayat 183, yaitu orang-orang Yahudi mengatakan, sesungguhnya Allah telah memerintahkan kepada kami supaya kami jangan beriman kepada seorang rasul sebelum dia mendatangkan kepada kami korban yang dimakan api. Katakanlah, sesungguhnya telah datang kepada kamu beberapa orang rasul sebelumku, membawa keterangan-keterangan yang nyata dan membawa apa yang kamu sebutkan. Maka mengapa kamu membunuh mereka jika kamu orang-orang yang benar? Kita lihat Alkitab, kita buka Alkitab 1 Raja-Raja 18 ayat 20 sampai 40. Saya ulangi, buka Alkitab kalian 1 Raja-Raja 18 ayat 20 sampai 40. Ahab mengirim orang ke seluruh Israel dan mengumpulkan nabi-nabi itu ke Gunung Karmel. Lalu Elia mendekati seluruh rakyat itu dan berkata, berapa lama lagi kamu berlaku timpang dan bercabang hati? Kalau Tuhan itu Allah, ikutilah dia, dan kalau Baal ikutilah dia. Tetapi rakyat itu tidak menjawabnya sepatah kata pun. Lalu Elia berkata kepada rakyat itu, hanya aku seorang diri yang tinggal sebagai nabi Tuhan, padahal nabi-nabi Baal itu ada 450 orang banyaknya. Namun baiklah, diberikan kepada kami 2 ekor lembu jantan. Biarlah mereka memilih seekor lembu, memotong-motongnya, menaruhnya ke atas kayu api, tetapi mereka tidak boleh menaruh api. Aku pun akan mengolah lembu yang seekor lagi, meletakkannya ke atas kayu api, dan juga tidak
akan menaruh api. Kemudian biarlah kamu memanggil nama Allahmu dan aku pun akan memanggil nama Tuhan. Maka Allah yang menjawab dengan api, dialah Allah. Seluruh rakyat menyahut, katanya, baiklah demikian. Kemudian Elia berkata kepada nabi-nabi Baal itu, pilihlah seekor lembu dan olalah itu dahulu, karena kamu ini banyak. Sesudah itu panggilan nama Allahmu, tetapi kamu tidak boleh menaruh api. Mereka mengambil lembu yang diberikan kepada mereka, mengolahnya dan memanggil nama Baal dari pagi sampai tengah hari. Katanya, ya Baal, jawablah kami, tetapi tidak ada suara, tidak ada yang menjawab. Sementara itu mereka berjingkat-jingkat di sekeliling mezbah yang dibuat mereka itu. Pada waktu tengah hari Elia mulai mengejek mereka, katanya, panggillah lebih keras, bukankah dia Allah? Mungkin ia merenung, mungkin ada urusannya, mungkin ia bepergian, barangkali ia tidur dan belum terjaga. Maka mereka memanggil lebih keras serta menoreh-noreh dirinya dengan pedang dan tombak seperti kebiasaan mereka, sehingga darah bercucuran dari tubuh mereka. Sesudah lewat tengah hari mereka kerasukan sampai waktu mempersembahkan korban petang, tetapi tidak ada suara, tidak ada yang menjawab, tidak ada tanda perhatian. Kata Elia kepada seluruh rakyat itu, datanglah dekat kepadaku. Maka mendekatlah seluruh rakyat itu kepadanya. Lalu ia memperbaiki mezbah Tuhan yang telah diruntuhkan itu. Kemudian Elia mengambil 12 batu menurut jumlah suku keturunan Yakub. Kepada Yakub itu telah datang firman Tuhan, engkau akan bernama Israel. Ia mendirikan batu-batu itu menjadi mezbah demi nama Tuhan dan membuat suatu parit sekeliling mezbah itu yang dapat membuat 2 sukat benih. Ia menyusun kayu api, memotong lembu itu dan menaruh potongan-potongannya di atas kayu api itu. Sesudah itu ia berkata, penuhilah 4 buyung dengan air dan tuangkan ke atas korban bakaran dan ke atas kayu api itu. Kemudian katanya, buatlah begitu untuk kedua kalinya. Dan mereka berbuat begitu untuk kedua kalinya. Kemudian katanya, buatlah begitu untuk ketiga kalinya. Dan mereka berbuat begitu untuk ketiga kalinya, sehingga air mengalir sekeliling mezbah itu, bahkan parit itu pun penuh dengan air. Kemudian pada waktu mempersembahkan korban petang, tampillah Nabi Elia dan berkata, ya Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Israel, pada hari ini biarlah diketahui orang bahwa engkaulah Allah di tengah-tengah Israel, dan bahwa aku ini hambamu, dan bahwa atas firman-Mu lah aku melakukan segala perkara ini. Jawablah aku ya Tuhan, jawablah aku, supaya bangsa ini mengetahui bahwa engkaulah Allah ya Tuhan, dan engkaulah yang membuat hati mereka tobat kembali. Lalu turunlah api Tuhan menyambar habis korban bakaran kayu api, batu dan tanah itu, bahkan air yang dalam parit itu habis dijilatnya. Saya ulangi. Lalu turunlah api Tuhan menyambar habis korban bakaran, kayu api, batu, dan tanah itu, bahkan air yang dalam parit itu habis dijilatnya. Saya ulangi sekali lagi. Lalu turunlah api Tuhan menyambar habis korban bakaran, kayu api, batu, dan tanah itu, bahkan air yang dalam parit itu habis dijilatnya. Ketika seluruh rakyat melihat kejadian itu, sujudlah mereka serta berkata, Tuhan dialah Allah, Tuhan dialah Allah. Kata Elia kepada mereka, tangkaplah nabi-nabi Baal itu, seorang pun dari mereka tidak boleh luput. Setelah ditangkap, Elia membawa mereka ke sungai Kison dan menyembelih mereka di sana. Ini penjelasan saya terhadap ayat Alkitab tadi. Orang-orang Yahudi tidak pernah membunuh Nabi Elia. Nabi Elia naik ke sorga dalam keadaan hidup-hidup tanpa melalui kematian. Lihat 2 Raja-Raja 2 ayat 1 dan ayat 11. Saya ulangi. Orang-orang Yahudi tidak pernah membunuh Nabi Elia. Nabi Elia naik ke sorga dalam keadaan hidup-hidup tanpa melalui kematian. Lihat 2 Raja-Raja 2 ayat 1 dan 11. Menjelang saatnya Tuhan hendak menaikkan Elia ke sorga dalam angin badai, Elia dan Elisa sedang berjalan dari Gilgal. Sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta api dengan kuda berapi memisahkan keduanya. Lalu naiklah Elia ke sorga dalam angin badai.
Jadi perkataan Al-Quran bahwa orang Yahudi membunuh Nabi yang mendatangkan korban dimakan api adalah bohong dan dusta besar belaka. Kita lihat kebohongan ke-8 Muhammad. Kebohongan ke-8 Muhammad SAW, Al-Quran mengatakan ada hari raya untuk memperingati turunnya hidangan dari langit. Saya ulangi, kebohongan ke-8 Muhammad SAW, Al-Quran mengatakan ada hari raya untuk memperingati turunnya hidangan dari langit. Saya ulangi, kebohongan ke-8 Muhammad SAW, Al-Quran mengatakan ada hari raya untuk memperingati turunnya hidangan dari langit. Kita lihat Al-Quran surat 5 Al-Maidah ayat 114. Isa putra Maryam berdoa, ya Tuhan kami, turunkanlah kiranya kepada kami suatu hidangan dari langit, yang hari turunnya akan menjadi hari raya bagi kami, yaitu bagi orang-orang yang bersama kami dan yang datang sesudah kami, dan menjadi tanda bagi kekuasaan Engkau, beri rezekilah kami, dan Engkaulah pemberi rezeki yang paling utama. Ini penjelasan saya terhadap surat Al-Quran tadi, terhadap surat Al-Quran 5, surat 5 Al-Maidah ayat 114 tadi. Ini penjelasan saya terhadap surat 5 Al-Maidah ayat 114. Ini penjelasan dari saya. Hari raya apakah itu? Apakah nama hari raya itu? Setiap tanggal bulan berapakah hari raya itu dirayakan? Ini adalah kebohongan yang adakan dalam Al-Quran. Kebohongan ke-9 Muhammad SAW, Al-Quran mengatakan ada nabi yang dibunuh Bani Israel sebelum Nabi Musa alaihissalam. Saya ulangi, kebohongan ke-9 Muhammad SAW, Al-Quran mengatakan ada nabi yang dibunuh Bani Israel sebelum Nabi Musa alaihissalam. Kita lihat Al-Quran surat 2 Al-Baqarah ayat 61. Dan ingatlah ketika kamu berkata, hai Musa, kami tidak bisa sabar tahan dengan satu macam makanan saja. Sebab itu mohonkanlah untuk kami kepada Tuhanmu agar Dia mengeluarkan bagi kami dari apa yang ditumbuhkan bumi, yaitu sayur mayur, ketimun, bawang putih, kacang adas, dan bawang merahnya. Musa berkata, maukah kamu mengambil sesuatu yang rendah sebagai pengganti yang lebih baik? Pergilah kamu ke suatu kota, pasti kamu memperoleh apa yang kamu minta, lalu ditimpakanlah kepada mereka nista dan kehinaan, serta mereka mendapat kemurkaan dari Allah. Hal itu terjadi karena mereka selalu mengingkari ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi yang memang tidak dibenarkan. Saya ulangi sekali lagi, hal itu terjadi karena mereka selalu mengingkari ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi yang memang tidak dibenarkan. Saya ulangi sekali lagi, hal itu terjadi karena mereka selalu mengingkari ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi yang memang tidak dibenarkan. Demikian itu terjadi karena mereka selalu berbuat durhaka dan melampaui batas. Ini penjelasan saya terhadap surat 2 Al-Baqarah ayat 61. Sebelum Nabi Musa alaihissalam di bangsa Israel, nabi adalah Nabi Yakub alaihissalam dan Nabi Yusuf alaihissalam. Berarti tidak ada nabi yang dibunuh oleh Bani Israel sebelum Nabi Musa alaihissalam. Ini adalah kebohongan yang diadakan dalam Al-Quran. Kebohongan ke-10 Muhammad SAW adalah Al-Quran mengatakan tiap-tiap umat ada kiblatnya sendiri yang ia menghadap kepadanya. Saya ulangi sekali lagi. Al-Quran mengatakan kebohongan ke-10 Muhammad SAW, kebohongan ke-10 Muhammad SAW, Al-Quran mengatakan bagi tiap-tiap umat ada kiblatnya sendiri yang ia menghadap kepadanya. Kita lihat surat 2 Al-Baqarah ayat 148. Dan bagi tiap-tiap umat ada kiblatnya sendiri yang ia menghadap kepadanya, maka berlomba-lombalah kamu dalam berbuat kebaikan di mana saja kamu berada, pasti Allah akan mengumpulkan kamu sekalian pada hari kiamat. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ini penjelasan saya terhadap surat 2 Al-Baqarah ayat 148. Umat Yahudi tidak memiliki kiblat dalam beribadah kepada Tuhan, di mana ditulis dalam Taurat umat Yahudi memiliki kiblat, surat apa ayat berapa. Umat Nasrani tidak memiliki kiblat dalam beribadah kepada Tuhan, di mana ditulis dalam Injil umat Nasrani memiliki kiblat, surat apa ayat berapa. Jadi ini adalah kebohongan yang diadakan dalam Al-Quran. Bukti kebohongan ke-11 Muhammad SAW. Ini kebohongan ke-11 Muhammad SAW, Al-Quran mengubah riwayat hidup Gideon, pahlawan Israel, menjadi riwayat hidup Raja Tagut atau Raja Saul. Kebohongan ke-11 Muhammad SAW dalam Al-Quran, Al-Quran mengubah riwayat hidup Gideon, pahlawan Israel, menjadi riwayat hidup Raja Talut atau Raja Saul.
Kita lihat Al-Quran surat 2 Al-Baqarah ayat 249. Maka tatkala Talut keluar membawa tentaranya, ia berkata, sesungguhnya Allah akan menguji kamu dengan suatu sungai, maka siapa di antara kamu meminum airnya bukanlah ia pengikutku, dan barang siapa tiada meminumnya kecuali menceduk seceduk tangan, maka ia adalah pengikutku. Kemudian mereka meminumnya kecuali beberapa orang di antara mereka. Maka tatkala Talut dan orang-orang yang beriman bersama dia telah menyeberangi sungai itu, orang-orang yang telah minum berkata, tak ada kesanggupan kami pada hari ini untuk melawan Jalut dan tentaranya. Orang-orang yang meyakini bahwa mereka akan menemui Allah berkata, berapa banyak terjadi golongan yang sedikit dapat mengalahkan golongan yang banyak dengan izin Allah, dan Allah beserta orang-orang yang sabar. Kita lihat Alkitab Hakim-Hakim 7 ayat 1 sampai 7. Saya ulangi, kita buka Alkitab Hakim-Hakim 7 ayat 1 sampai ayat 7. Adapun Yerubaal, itulah Gideon, bangun pagi-pagi dengan segala rakyat yang bersama-sama dengan dia. Lalu mereka berkemah dekat mata air Harod. Perkemahan orang Midian itu ada di sebelah utaranya dekat bukit More di lembah. Berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, terlalu banyak rakyat yang bersama-sama dengan engkau itu daripada yang kukehendaki untuk menyerahkan orang Midian ke dalam tangan mereka. Jangan-jangan orang Israel memegah-megahkan diri terhadap aku sambil berkata, tanganku sendirilah yang menyelamatkan aku. Maka sekarang serukanlah kepada rakyat itu demikian, siapa yang takut dan gentar, biarlah ia pulang enyah dari pegunungan Gilead. Lalu pulanglah 22.000 orang dari rakyat itu dan tinggallah 10.000 orang. Tetapi Tuhan berfirman kepada Gideon, masih terlalu banyak rakyat, suruhlah mereka turun minum air. Maka aku akan menyaring mereka bagimu di sana. Siapa yang kufirmankan kepadamu, inilah yang akan pergi bersama-sama dengan engkau, dialah yang akan pergi bersama-sama dengan engkau. Tetapi barang siapa yang kufirmankan kepadamu, inilah orang yang tidak akan pergi bersama-sama dengan engkau, dialah yang tidak akan pergi. Lalu Gideon menyuruh rakyat itu turun. Lalu Gideon menyuruh rakyat itu turun minum air dan berfirman. Lalu Gideon menyuruh rakyat itu turun minum air dan berfirmanlah Tuhan kepadanya, barang siapa yang menghirup air dengan lidahnya seperti anjing menjilat, haruslah kau kumpulkan tersendiri. Demikian juga semua orang yang berlutut untuk minum. Jumlah orang yang menghirup dengan membawa tangannya ke mulutnya ada 300 orang, tetapi yang lain dari rakyat itu semuanya berlutut minum air. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, dengan ke-300 orang yang menghirup itu akan kuselamatkan kamu. Aku akan menyerahkan orang Midian ke dalam tanganmu, tetapi yang lain dari rakyat itu semuanya boleh pergi masing-masing ke tempat kediamannya. Itu adalah riwayat Gideon yang diubah Muhammad dalam Al-Quran menjadi riwayat Raja Talut atau Raja Saul. Kebohongan yang lain yang ke-12, Al-Quran mengatakan Firaun ditenggelamkan karena kebohongan yang ke-12 Muhammad SAW. Kebohongan ke-12 Muhammad SAW, kebohongan yang ke-12 Muhammad SAW. Al-Quran mengatakan Firaun ditenggelamkan karena mengusir Nabi Musa alaihissalam dan pengikutnya keluar dari Mesir. Kita lihat Al-Quran surat 17 Al-Isra ayat 103. Kemudian Firaun hendak mengusir mereka, Musa dan pengikut-pengikutnya dari bumi Mesir itu. Maka kami tenggelamkan dia Firaun serta orang-orang yang bersama-sama dia seluruhnya. Jadi surat 17 Al-Isra ayat 103 menjelaskan bahwa Firaun ditenggelamkan karena mengusir Nabi Musa dari Mesir. Sedangkan kita lihat Keluaran, kita lihat penjelasannya, Firaun ditenggelamkan karena menolak membebaskan bangsa Israel. Yang sebenarnya adalah Firaun ditenggelamkan karena menolak membebaskan bangsa Israel keluar dari Mesir. Kita lihat Alkitab Keluaran 14 ayat 5 sampai ayat 6 dan ayat 26 sampai ayat 28. Ketika diberitahukan kepada Raja Mesir bahwa bangsa itu telah lari, maka berubahlah hati Firaun dan pegawai-pegawainya terhadap bangsa itu. Dan berkatalah mereka, apakah yang telah kita perbuat ini, bahwa kita membiarkan orang Israel pergi dari perbudakan kita. Kemudian ia memasang keretanya dan membawa rakyatnya serta
Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu ke atas laut supaya air berbalik meliputi orang Mesir, meliputi kereta mereka dan orang-orang mereka yang berkuda. Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, maka menjelang pagi berbaliklah air laut ke tempatnya, sedang orang Mesir lari menuju air itu. Demikianlah Tuhan mencampakkan orang Mesir di tengah-tengah laut. Berbaliklah segala air itu lalu menutupi kereta dan orang berkuda dari seluruh pasukan Firaun yang telah menyusul orang Israel itu ke laut. Seorang pun tidak ada yang tinggal dari mereka. Ini kesimpulannya, terbukti Muhammad SAW banyak berbohong. Jadi Muhammad SAW tidak memenuhi syarat sidik atau benar untuk menjadi seorang nabi yang diutus oleh Allah. Dan terbukti Muhammad SAW memiliki sifat kijib atau dusta. Saya ulangi sekali lagi, kesimpulannya, terbukti Muhammad SAW banyak berbohong. Jadi Muhammad SAW tidak memenuhi syarat menjadi nabi dalam Islam, syarat sidik atau benar untuk menjadi seorang nabi yang diutus oleh Allah. Dan terbukti Muhammad SAW memiliki sifat kijib atau dusta. Saya ulangi sekali lagi, kesimpulannya, terbukti Muhammad SAW banyak berbohong. Jadi Muhammad SAW tidak memenuhi syarat sidik atau benar untuk menjadi seorang nabi yang diutus oleh Allah SWT. Dan terbukti Muhammad SAW memiliki sifat kijib atau dusta. Ini kebohongan ke-13 Muhammad SAW dalam Al-Quran. Ini kebohongan ke-13 Muhammad SAW. Muhammad SAW mengatakan Nabi Yusuf memiliki istri lebih dari satu. Ini kebohongan ke-13. Muhammad SAW mengatakan Nabi Yusuf alaihissalam memiliki istri lebih dari satu. Kita lihat hadis Bukhari nomor 10.271. Hadis Bukhari nomor 10.71-638 telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yusuf berkata, telah mengabarkan kepada kami Malik dari Hisyam bin Urwah dari bapaknya dari Aisyah Ummul Mukminin bahwasanya ia berkata, Rasulullah SAW berkata saat sakit menjelang kewafatannya, suruhlah Abu Bakar untuk memimpin sholat orang-orang. Aisyah berkata, aku lalu berkata, jika Abu Bakar menggantikan posisi tuan, maka suaranya tidak akan bisa didengar oleh orang-orang karena tangisnya. Sebaiknya suruhlah Umar yang memimpin sholat orang-orang. Aisyah berkata, aku lalu sampaikan kepada Hafsah, katakanlah kepada beliau, jika Abu Bakar menggantikan posisi tuan, maka suaranya tidak akan dapat didengar oleh orang-orang karena tangisannya. Maka perintahlah Umar untuk memimpin sholat orang-orang. Maka Hafsah pun melaksanakannya. Kemudian bersabdalah Rasulullah SAW, celakalah kalian, sungguh kalian ini seperti istri-istri Yusuf. Saya ulangi, ini perkataan Muhammad. Kemudian bersabdalah Rasulullah SAW, celakalah kalian, sungguh kalian ini seperti istri-istri Yusuf. Saya ulangi sekali lagi. Kemudian bersabdalah Rasulullah SAW, celakalah kalian, sungguh kalian ini seperti istri-istri Yusuf. Suruhlah Abu Bakar untuk memimpin sholat orang-orang. Hafsah kemudian berkata kepada Aisyah, sungguh aku tidak mendapatkan kebaikan darimu. Ini penjelasan saya terhadap hadis tadi. Ini kutipan hadis tadi. Kemudian bersabdalah Rasulullah SAW, celakalah kalian, sungguh kalian ini seperti istri-istrinya Yusuf. Ini adalah contoh kebohongan yang dikatakan Muhammad SAW menjelang kematiannya. Saya ulangi sekali lagi, ini adalah contoh kebohongan yang dikatakan Muhammad SAW menjelang kematiannya. Saya ulangi sekali lagi, ini adalah contoh kebohongan yang dikatakan Muhammad SAW menjelang kematiannya. Istri-istrinya Yusuf, di mana tertulis dalam Al-Quran dan hadis bahwa Yusuf alaihissalam memiliki istri lebih dari satu. Surat apa, ayat berapa? Nabi Yusuf alaihissalam hanya memiliki seorang istri, yaitu Asnat. Kita lihat kejadian Alkitab, kejadian 41 ayat 45. Kita lihat Alkitab, kejadian 41 ayat 45. Lalu Firaun menamai Yusuf Jafnat Paaneah, serta memberikan Asnat, anak Potifera, imam Dion, kepadanya menjadi istrinya. Demikianlah Yusuf muncul sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Terbukti Muhammad SAW adalah pembohong atau nabi pendusta, dapat dikatakan nabi palsu.
Ini kebohongan ke-14 Muhammad SAW. Kebohongan ke-14 Muhammad SAW mengatakan di sorga ada 4 sungai. Kita lihat hadis Bukhari. Hadis Bukhari nomor 54.33/5179 telah menceritakan kepada kami Abu Asim dari Al-Auzal, dari Ibnu Syihab, dari Ubaidullah bin Abdullah, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW pernah meminum susu lalu berkumur-kumur, lalu beliau bersabda, sesungguhnya ia mengandung lemak. Ibrahim bin Tahman mengatakan dari Syubah, dari Qatada, dari Anas bin Malik, dia berkata Rasulullah SAW bersabda, ketika aku diangkat menuju Sidratul Muntaha, aku melewati 4 sungai. 2 sungai telah nampak olehku, sementara 2 lainnya belum nampak. Saya ulangi. Ketika aku diangkat menuju Sidratul Muntaha, aku melewati 4 sungai. 2 sungai telah nampak olehku, sementara 2 lainnya belum nampak. Saya ulangi sekali lagi. Ketika aku diangkat menuju Sidratul Muntaha, aku melewati 4 sungai. 2 sungai telah nampak olehku, sementara 2 lainnya belum nampak. 2 sungai yang nampak olehku adalah sungai Nil dan sungai Efrat. Sedangkan 2 sungai yang tidak nampak olehku adalah sungai yang berada di surga. Lalu aku diberi 3 mangkuk, 1 mangkuk berisi susu, 1 mangkuk berisi madu, dan 1 mangkuk lainnya berisi kamar. Maka aku mengambil mangkuk yang berisi susu dan meminumnya. Lalu diberitahukan kepadaku, kamu dan umatmu telah memiliki fitrah. Hisham dan Sa'd serta Hammam berkata dari Qatada, dari Anas bin Malik, dari Malik bin Sa'sah, dari Nabi SAW mengenai beberapa sungai seperti hadis di atas, namun mereka tidak menyebutkan 3 mangkuk. Ini keterangan saya terhadap Muhammad yang mengatakan di surga ada 4 sungai. Ini penjelasan dari saya terhadap hadis Bukhari tadi. Muhammad mengatakan di surga itu ada 4 sungai. Ini penjelasan dari saya. Muhammad SAW mengatakan di surga ada 4 sungai. Benarkah di surga ada 4 sungai? Kita lihat Al-Quran. Surat 47 Muhammad ayat 15. Apakah perumpamaan penghuni surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa, yang di dalamnya ada sungai-sungai dari air yang tidak berubah rasa dan baunya, sungai-sungai dari air susu yang tiada berubah rasanya, sungai-sungai dari kamar arak yang lezat rasanya bagi peminumnya, dan sungai-sungai dari madu yang disaring, dan mereka memperoleh di dalamnya segala macam buah-buahan dan ampunan dari Tuhan mereka, sama dengan orang yang kekal dalam neraka dan diberi minuman dengan air yang mendidih sehingga memotong-motong ususnya. Kita lihat Al-Quran surat 76 Al-Insan ayat 5-6, ayat 17-18. Sesungguhnya orang-orang yang berbuat kebajikan minum dari gelas berisi minuman yang campurannya adalah air kafur, yaitu mata air dalam surga yang daripadanya hamba-hamba Allah minum, dan yang mereka dapat mengalirkannya dengan sebaik-baiknya. Di dalam surga itu mereka diberi minum segelas minuman yang campurannya adalah jahe, yang campurannya adalah jahe yang didatangkan dari sebuah mata air surga yang dinamakan salsabil. Kita lihat Al-Quran surat 83 Al-Mumtafiin, surat Al-Quran surat 83 Al-Mutafifin ayat 27-28. Dan campuran kamar murni itu adalah dari tasnim, yaitu mata air yang minum daripadanya orang-orang yang didekatkan kepada Allah. Kita lihat Al-Quran surat 55 Ar-Rahman ayat 50. Di dalam kedua surga itu ada 2 buah mata air yang mengalir. Di dalam kedua surga itu ada 2 mata air yang mengalir. Di dalam surga itu ada 5 mata air, bukan ada 2 mata air. Saya ulangi, di dalam surga itu ada 5 mata air, bukan 2 mata air. 1 mata air susu, 2 mata air kamar atau tasnim, 3 mata air madu, 4 mata air jahe atau salsabil, 5 mata air kafur, belum termasuk telaga Al-Kautsar. Di dalam surga ada 5 mata air, bukan 2 mata air, yaitu 1 mata air susu, 2 mata air kamar atau tasnim,
3 mata air madu, 4 mata air jahe atau salsabil, 5 mata air kafur, 5 mata air kafur, belum termasuk telaga Al-Kautsar. Kesimpulannya, Allah SAW yang mewahyukan Al-Quran salah hitung karena Allah SAW tidak mengerti matematika. Kalau Muhammad SAW adalah nabi yang ummi, tidak bisa baca tulis atau bodoh, maka Allahnya Muhammad SAW adalah Allah yang ummi juga, tidak bisa baca tulis, atau Allah yang bodoh. Saya ulangi, kesimpulannya tentang sungai dalam surga, Allah SAW yang mewahyukan Al-Quran salah hitung karena Allah SAW tidak mengerti matematika. Kalau Muhammad SAW adalah nabi yang ummi, tidak bisa baca tulis atau bodoh, maka Allahnya Muhammad SAW adalah Allah yang ummi juga, tidak bisa baca tulis atau Allah yang bodoh. Kita lihat kebohongan yang ke-15 Muhammad SAW. Kebohongan yang ke-15 Muhammad SAW. Muhammad SAW mengatakan Nabi Zakaria adalah seorang tukang kayu. Kita lihat hadis Muslim nomor 44.164-4384. Hadis Muslim, Nabi Zakaria adalah seorang tukang kayu. Hadis Muslim mengatakan Nabi Zakaria adalah seorang tukang kayu. Kita lihat Alkitab, Lukas 1 ayat 5, ayat 8 dan ayat 23. Pada zaman Herodes, Raja Yudea, adalah seorang imam yang bernama Zakaria dari rombongan Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elizabeth. Pada suatu kali, waktu itu giliran rombongannya, Zakaria melakukan tugas keimaman di hadapan Tuhan. Ketika selesai jangka waktu tugas jabatannya, ia pulang ke rumah. Nabi Zakaria adalah seorang imam bagi bangsa Israel dari rombongan Abia, bukan tukang kayu. Yusuf, orang tua Yesus Kristus, adalah tukang kayu. Saya ulangi, Nabi Zakaria alaihissalam adalah seorang imam bagi bangsa Israel dari rombongan Abia, bukan tukang kayu. Yusuf, orang tua Yesus Kristus, adalah tukang kayu. Kita lihat Matius 13 ayat 55, bukankah ia ini anak tukang kayu, bukankah ibunya bernama Maria dan saudara-saudaranya Yakobus, Simon, Yusuf dan Yudas. Kita lihat Markus 6 ayat 3, bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas dan Simon, dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita? Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Kita lihat Matius 1 ayat 16, Yakub memperanakan Yusuf, suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Nabi Zakaria alaihissalam adalah seorang tukang kayu, merupakan kebohongan dusta besar yang dikatakan Muhammad SAW. Terbukti Muhammad SAW adalah seorang pembohong atau nabi pendusta, dapat dikatakan nabi palsu. Terbukti Muhammad SAW adalah nabi pembohong atau nabi pendusta, dapat dikatakan nabi palsu. Itulah 16 bukti kebohongan Muhammad SAW. Salah satu syarat menjadi nabi, tidak boleh bohong. Sifatnya adalah jujur. Muhammad tidak lolos syarat pertama menjadi nabi dalam Islam. Saya ulangi, Muhammad SAW tidak lolos menjadi syarat. Muhammad SAW tidak lolos memenuhi syarat menjadi nabi dan rasul menurut aturan Islam. Syarat pertama adalah jujur, sifat bohongnya, sifat mustahilnya adalah kisif. Muhammad tidak lolos syarat pertama menjadi nabi dan rasul dalam Islam. Terima kasih. Shalom. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Dadah.